Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa muhtadi may yudlilhu falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin sim kuring tebih raraosan mau pergi ngorondang di Bandung. Ayeuna mah ya jalan tol rada enggal. Hanya pertanyaannya begini, kita hadir di sini ini iman tidak kepada Allah? Halo, iman? Asli ya. Neraka menakutkan tidak? Menakutkan. Surga indah tidak? Oke. Mana yang lebih indah? Surga atau wanita cantik di dunia ini? Aslinya. Mana yang lebih indah? Surga atau uang 10 triliun? Surga. Pilih. Mending mana? Maut subuh ieu dijamin ke surga atau maut 10 tahun deui dijamin ke surga? 10 tahun deui atau ayeuna? Kira-kira 10 tahun atau sekarang? Mending nu ayeuna urang doakeun amin. Ayeuna tong ke surgana digentos ku artos. Mending wengi ieu kenging artos 10 juta, mending 10 tahun deui kenging 100 juta, mending mana? Mending engke mending ayeuna. Ayeuna artos mah ayeuna. Iman kita teruji. Makanya ya Allah, saya secara pribadi selalu saja berpikir di usia ini, usia saya sekarang 42 lah. Terus cicing tong protes 42. Saya sendiri tidak tahu kapan saya lahir, nggak tahu. Apalah tipun dia. Pokoknya 42 weh. Darah rausan. Saya itu berumah tangga sudah 40 tahun. Umur 42 duka we kumaha. Yang jelas hadirin tong husuting atulah tos wengi muni Allah ulah kalem santai. Ya. Nih yang saya pikir sekarang adalah apa yang paling penting untuk saya secara pribadi sekarang? Hanya satu, ampunan. Setuju? Geus teu butuh sawah, geus teu hayang kawin deui, geus teu butuh harta. Sudah tidak butuh apapun. Yang sekarang saya harapkan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sepakat? Kenapa? Karena ya itu tiket kita untuk mendapatkan surga. Ya kan? Kalau tidak mendapatkan ampunan, kira-kira orang ke surga mual. Ternyata hadirin, kita ini sudah diampunikan dosa teh 2, fahsya, munkar kan? Yang dosa munkar terus beres urusannya dengan Allah. Pernah kita dosa munkar, hoream sholat meskipun ujungnya sholat, hoream sodakoh itu urusannya munkar. Dosa fahsya nganyeri tetangga, ngekehe batur itu fahsya. Urusannya dengan munkar sudah selesai belum dengan Allah? Sudah diampuni belum oleh Allah? Halo? Sejana mah kedah ngadegnya. Sudah diampuni belum oleh Allah? Sudah. Sudah diampuni Bu oleh Allah? Sudah. Karena innal hasanata tudhibna sayyi'at. Sesungguhnya ibadah dan perbuatan baik menghapus dosa. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah mendapatkan ampunan dari Allah. Istighfar. Urang kantos istighfar beres. Iya kan? Sudah selesai. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Kita kan anti syirik, khurafat, bid'ah. Kita anti terhadap itu. Sudah selesai diampuni oleh Allah? Beres, Pak. Beres. Kalau sudah selesai diampuni oleh Allah, masihkah kita berangkat ke surga tapi lewat neraka? Masih? Masih.
Karena kita belum menyelesaikan urusan-urusan fahsya kita. Naon urusan fahsya teh? Menyakiti tetangga. Kantos? Pakai motor berhenti sembarangan, batur kaganggu, dosa tuh? Dosa. Pakai mobil parkir sembarangan, sakedap cenah. Dosa tuh ngaganggu batur? Dosa. Ibu berdandan cantik sekali, terus aki-aki kaganggu, dosa tuh? Dosa. Singkarunya ke aki-akinya. Mata kari dangdan teh ulah gelis-gelis. Saya setuju dengan yang menggunakan nikob. Kenapa pakai nikob? Menghindari fitnah. Saya setuju itu. Setuju. Tapi ayah menggunakan nikob bulu mata kikiran lah eta rudet keneh. Eta rudet keneh. Nah, jadi pernah nggak kita menyakiti hati orang? Punten Pak, ibu bapak kantos teu nyarios ka ibu di bumi. Ari maneh kumaha sih? Pernah? Pernah gitu? Taroskeun ka ibu nyeri hate teu? Bu nyeri hate teu digitukeun? Tos dianggap bukan salah iraha. Kapan Allah memaafkan ya? Kayak di neraka. Sebelum masuk surga ke neraka dulu itu. Karena itu segeralah meminta maaf sebelum pulang. Dan hati-hati ke depan berbuat bisi ngumpulkan dosa-dosa itu. Ya kan? Penting itu meminta maaf. Saya berumah tangga 40 tahun Pak. Fa'amma binikmati rabbika fahadis. Adapun atas nikmat dari Allah, ceritakan ini nikmat untuk saya. Saya 40 tahun berpasea. Tidak marah. Henteu nyentak, henteu nyekek, komo ngabanting henteu. Kenapa saya bisa tidak marah kepada istri? Ya saya tahan. Kenapa ditahan? Saya takut marah saya membuat istri saya jadi ahli neraka. Kade Pak, bapak ambek ka ibu teh, ibu pinarakaeun. Mun bapak tega ibu ka neraka kumaha dinya, tapi kita yang menjadi penyebabnya. Hati-hati. Eta Ustad, ada yang nanya kan sama saya, Ari Ustad aya ambek teu ka ibu? Aya. Aya keheul ka umi? Aya. Aya greget? Aya. Gimana kalau marah kepada istri? Ente dikedalkan, tahan. Saya ambil handphone, langsung saya transfer. Nah, jadi mun ke ibu langsung transfer ke anjeunna, setuju? Hei, ulang harulang kieu atuh komunikatif, biasa tuh loh. Mun kepada istri langsung transfer. Hei, kita pun bojo teh naros, eta kanggo naon Pak? Bebas. Terus. Setuju Bu? Itu namanya suami yang betul ya. Ke istri transfer, ke anak transfer, ke mana kami nantu transfer, tos beres. Kenapa? Ustaz berpatokan kepada kalimat sodakoh bisa mendinginkan hati, setuju? Sodakoh menyejukkan hati tidak? Ya, saya sembuhkan hati saya dengan sodakoh. Siapa menyembuhkan hati dengan sodakoh? Hei, sepakati dulu ah. Jangan naon ngaji muntah sepakat. Siap? Asli ya. Nah, saya tidak ingin istri saya masuk neraka. Mangkani semua wanita di sini relatif akan ke neraka. Ibu musyrik tidak? Hei, ibu dan calon ibu ini beriman tidak kepada Allah? Beriman? Ayah musyrikna tuh? Ibu menyekutukan Allah tidak? Wani ngalawan ke Allah? Wani ngalawan ke Allah? Jawab hei. Berani? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni orang yang musyrik. Tah kita uji ibu. Cek Allah ima firman Allah. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna was sulasa wa ruba. Nikahilah olehmu wanita-wanita yang cocok. 2, 3 atau 4. Lu cocok ulah, pilih lu cocok. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Upami teu sanggup berbuat adil, maka satu saja. Tapi bagaimana tahu adil atau tidaknya kalau tidak nyoba, betul? Cobaan heula ulah. Cobaan heula, ame apal.
Cek Allah tabunya, hei, bapak kawin 2 3 4, cek bapak naon? Taat kepada Allah. Siap. Siap. Coba jawab siap ya. Bapak kawin? Siap. Kira-kira cek ibu naon? Jawab pakai suara. Bapak kawin? Cek ibu? Kawin. Tidak. Eta keur pasea jeung saha? Halo, sedang bertengkar sama siapa? Jeung Allah. Wani. Itu aja guys pinarakaeun. Ya. Wanita itu pinarakaina seueur. Pertama, ini berbicara tentang dekatnya kita kepada kematian. Sebelum ke sana, jangan sampai kita masuk neraka. Wanita itu penjajah. Manusia paling tidak berperasaan. Perasaan yang halus laki-laki perempuan. Hei, kupikir dia pret. Cik, siapa yang lebih halus perasaannya? Laki-laki lah. Laki-laki mamun ayah janda geulis sangsara hayang nulungan, bener? Halus perasaannya. Wanita ayah janda geulis sangsara tulungan ulah ngadon dilaledek, bener? Laki-laki berperasaan halus. Betul. Yang kedua, selera yang bagus, selera laki-laki perempuan. Sekali deui pret. Kenapa? Semua laki-laki cari istri yang cantik, setuju? Pokoknya orang boga pamajikan kudu geulis. Eta geuningan Cilepeng gitu. Boga pamajikan teh geulis tapi bodoh. Keun lah bodoh mah bisa kursus, nu penting geulis, bener? Laki. Perempuan cari suami nu beungar, nu kasep. Nu kasep sangsara, nu beungar goreng patut. Milih mana? Hah? Nu beunghar. Ece eta gaduh salaki meni goreng patut kitu. Teu nanaon nu penting masa depan. Laki-laki perempuan seleranya jelek, setuju ya? Selera laki-laki mah juara satu. Laki-laki seleranya bagus. Rumah makan, laki-laki cari yang enak, cari yang murah. Yang enak. Perempuan yang enak, yang murah. Mau aya diskon, seleranya jelek. Karena laki-laki seleranya bagus, tolong dagukeun. Tolong penuhi selera suami. Jangan sampai suami mencari seleranya di luar sana. Biarkan selera itu dipenuhi di rumahnya. Setuju? Aya teu susi suami sieun istri? Aya? Asli? Di Pagaden aya? Aya teu? Nggak ada. Wani ka istri jeung gelutna wani. Wani mereka berani, nggak ada yang takut. Nah, atuh bet narurut. Kami nurut kepada istri, bukan takut kepada istri, tapi kami tidak sanggup melihat air mata istri. Jadi nurut ka istri daripada saya cerik, geus lah. Wanita penjajah. Kita pagi siang sore malam cari nafkah, dikasihin ke siapa? Ke istri, ya kan, ke istri. Terus lu sering dicarikan saurang si eta. Urang sudah ngasih nafkah, terus kena dicarikan deui, sedih tuh sih jadi lelaki. Wajar tidak kalau laki-laki pada umumnya jadi ahli surga? Karena hidupnya menderita. Benar tuh. Nah, surga dan neraka begitu menakutkan dan kita rindukan surganya. Masya Allah. Nah, hadirin, sangat dekatkah kematian? Wallahu alam. Tapi yang jelas saya merasakan tos caket pisan. Saya tidak berani mengatakan masih hidup bulan depan. Tidak berani mengatakan enjing aya keneh, enggak. Mungkin 5 menit lagi juga saya tidak tahu. Betul? Berulang kali saya hadir di pengajian seperti ini, tahu-tahu ada yang tibra terus tegugah deui. Ada kematian itu, sangat dekat kematian itu.
Taina kantun ditaruh siap teh. Ieu teh rupina sound system tiasa dialitan sakali. Ya, gembanya tidak karuan, jadi terdengarnya tidak para rubuh. Bas alitan punten, cek. Bas alitan, treble nagengan, hai. Cek. Terus volume alitan. Kirang. Itu. Terus itu speaker itu kan pangkadiekeun Bu, pengkolkeun ka dieu Bu. Ku ibu-ibu ulah lompatan. Kasisi supaya stong muter suarana. Tah, tos ulah ka dieu isin. Tah gitu, oke. Ya, darurat teuing ada mah. Baik. Itu jadi kematian itu sangat dekat dan yang kita khawatirkan adalah su'ul khatimah. Karena itu ada harapan. Apa harapannya? Hadirin, saya selalu berpesan kepada anak-anak tercinta merujuk kepada Rasulullah, sabda Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis qudsi. Atadruna marrukub, tahukah kamu siapa manusia yang mandul itu? Para sahabat waktu itu menjawab, ar-rukubu ladzi laisa lahul walad. Orang mandul adalah orang yang tidak punya anak. Kemudian Rasulullah mengingatkan, lakinnal ladzi lahul walad walam tuqaddim min waladihi syai'ah. Orang mandul adalah orang tidak punya anak, sahur para sahabat. Sama Rasulullah, bukan. Mungkin dia punya anak dan mungkin banyak, tapi tidak ada satupun dari anaknya yang mampu memberikan keberuntungan akhirat untuk orang tuanya karena salah mendidiknya. Ibu murang kali sekolah kan naon? Halo? Untuk apa? Supaya dapat kerja? Bukan kan? Bukan. Pun anak rengsek kuliah, pas beres S2 anjeunna ngadamel lamaran kerja. Dek, itu bikin apa kamu? Ini Pak lamaran kerja ke mana? Ini ada perusahaan Korea di Jakarta butuh. Pasti itu teh diterima, pastilah Pak. Gajinya berapa emang? Gaji 6 bulan pertama 30 juta Pak. Badag atuh. Ya lumayan lah Pak. Sahur pun anak teh kan itunya. Dek dangukeun, rarasaan bapaknya kolakeun hidup teh harita lain jang ngabeungharkeun Korea. Lain jang ngabeungharkeun babah. Lain jang ngabeungharkeun batur. Bapak nyakolakeun hidup teh sangkan hidup kenal ka Allah ku ilmu. Sangkan hidup bisa meresan masalah hirup ku ilmu, lain jang gawe. Asal lebar nyakolakeun budak jang ngabeungharkeun batur, betul? Jauh-jauh nyakolakeun budak batur nu beungharna asa rugi. Sangemsin kuring kepada anak nu bungsu. Jadi gimana tuh Pak? Anak bapak eueuh nu ngalamar, mun dilamar silahkan, mun ngalamar punten. Rarasaan teu pati rela bapak. Tidak jadi anak saya taat kanu jadi bapak, disoekeun eta surat lamaranna. Kenapa dirobek? Enggak, saya mau kerja sendiri. Alhamdulillah anjeunna dilamar ku kampusna ayeuna janten dosen. Kenapa? Karena orang yang dilamar itu pasti orang berharga. Yang melamar itu pasti orang yang tidak berharga, betul? Kerjaan lah, bukan melamar istri, bukan. Pekerjaan. Untuk apa? Saya menyekolahkan anak agar anak mudah kenal kepada Allah. Setuju? Punten, ada masalah nggak dalam hidup? Banyak cenah. Orang maunya. Ada masalah tidak dalam hidup? Tidak ada. 7 kali 872 akar genep buat anak kelas 1 SD masalah tidak? 7 kali 800 akar 7 buat anak kelas 1 SD matematika itu masalah tidak? Masalah. Nah, betul bisa, betul. Buat anak kelas 3 SMA jagoan matematika itu masalah bukan? Bukan. Kenapa? Udah bisa. Jadi masalah itu apa? Soal yang tidak terjawab, betul? Suami pulang ke rumah di pipi aya lipstik kudu bodoh mah istrina langsung digapok. Naon eta? Bodoh. Maot teh. Masalah bukan?
Masalah pembunuhan. Oleh seorang istri yang pintar, suami pulang kantor, di pipi ada lipstik. Istri yang pintar tidak akan marah dengan ilmunya. Papa saya calik bager. Naon tarat-tarat tisasari calik. Dia kopi. Tayu tisu basah 7 lembar canang. Kanggo naon canang. Tayu nganggo taneuh setik jang naon sok eta pipi hapus tilas lipstik tayu make taneuh. Nah, najisnya oh. Beres? Teu kudu ambek, betul? Jadi kalau suami sedang bobogohan jeung batur ambek ulah antep. Kenapa? Karena orang yang dizolimi dan tidak marah itu doanya diijabah. Kita dizolimi nih, terus kita tidak marah, doa kita diijabah. Jangan salah. Ini kepada ahwat-ahwat bercadar ya, jangan pernah marah. Antep we batur salam. Mama apal papa bobogohan jeung orang pamanukan apal. Nah, mama teu ambek jang naon ambek pan papa rek lempang ka neraka mama mereka surga sok we ka neraka mah beres. Teu kudu jadi riweuh, bener? Nah, jeung teu ambek segala jang naon ambek doa istri yang dizolimi kalau tidak marah diijabah dan saya akan berdoa. Naon doana? Mudah-mudahan bidinya pas bobogohan mun Noel maut. Amin. Rudet mah didoakeun gitu. Itu diselesaikan oleh wanita yang pinter. Engke manehna bobogohan. Teu ditoel lucu, ditoel maut. Atos aman. Masalah itu datang dari kebodohan. Setuju? Nah, saya sekolahkan anak saya untuk bisa menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Gitu. No, mama mending ngadoakeun teh kitu, ngadoakeun teh urang teh maot teh. Hei, lain lamun matak metong maot tong Noel. Tapi aya hiji deui pah doa mama. Pasti diijabah da mamah dizolimi. Naon doana? Ya Allah, mudah-mudahan Kau anugerahkan kepada saya jodoh yang baik, laki-laki yang tampan, baik hati, dermawan dan kasep pisan. Amin. Kecek carogena teh. Pan ieu salaki mamah teh lain jeung ngadoa anu lain-lain. Heeh, salaki mamah nu ieu, tapi mun ceuk Allah ganti. Da mun diijabah pasti diganti. Sok kumaha dinya? Jik rek bobogohan mah hakan ka dinya. Beres? Perlu marah tidak? Tidak perlu. Tapi dah memang sok hese ari ngobrol jeung istri mah nya. Sok serba salah urang teh jeung istri mah sok rudak. Aya suami naros ka bojona mah, kalau papa meninggal, mamah mau ngapain? Ya kalau papa meninggal mah mama meureun mun aya rezeki keneh mah mama rek kawin we. Da jeung saha atuh batur pakumaha? Oh. Nyanya sok sing meunangkeun nu soleh, nu bager, nu pinter yang bisa membahagiakan mama. Naon ceuk istrina? Amin. Ini enteng teh jut amin. Sebaliknya istri yang nanya, hari mama meninggal, papa mau ngapain? Ya papa ge siga mama we rek kawin deui. Nya da di dinya mah geus siap-siap ya ayeuna. Ni ka urang teh ngadoakeun maot. Har, manehna nu nanya nya. Tah eta rudetna ngobrol jeung istri teh. Matak geus jeung istri mah tampolong kaleng belut di talian. Tong ngomong gandeng gelut sakalian. Jeung istri mah lieur ngobrol teh. Mereka penjajah. Ibu masih suka menjajah. Aya tuh bapak nu ka istrinya, eta mama cuci kaki dulu mau tidur. Eta kumaha sampean? Aya tuh suami yang gitu ke istrinya? Nggak ada. Tapi istri yang gitu ke suaminya ada nggak? Ada. Dia tuh nganggap budak we ka urang teh. Papa cuci kaki, pipis dulu. Eta kasalaki lah. Aya bu nu kitu bu, generasi sekarang. Baik, jadi saya ajak hadirin, mari kita dapatkan ampunan Allah. Kenapa? Karena kematian itu dekat, sangat dekat. Urang tetos aya di antrian pangpayunannya urangnya. Mun ujian lisan, antri absen urutan A, Ahmad, Adang, Asep, semua duluan. Saya Dudi sudah masuk urutan D, yang A, B, C sudah selesai, tinggal urutan D. Dadang, DA, D.
Terus Dudi gesrek deket saya kepada pintu ujian teh. Kabayang kekeungna kita sudah berada di depan. Sok, bukan harus disiapkan, tapi Ustaz sieun meureun nya bade maut, semua juga bakal maut. Kematian kebahagiaan bukan? Halo. Kematian membahagiakan bukan? Ya. Kabayang teh mun teu mararawat. Ieu jalan Pagaden pinu ku pemuda-pemudi atau aki-aki nini-nini. Mun teu mararawat pinuna ku aki-aki nini-nini atau ku pemuda? Aki-aki. Kira-kira aya mobil ka dieu mau lewat. Moal pinu atuh macet pasti. Untung mararawat. Setuju? Nah, supaya dunia tidak terlalu sepi, kita sudah siap meninggal. Harus siap. Sok atuh mending ibu heula mending bapak heula. Mending ibu heula mending bapak heula. Teganya. Mending ibu heula mending bapak heula. Bapak welah kan urang mah nya. Kalau laki-laki mah ikhlas berarti payun dan memang umumnya laki-laki meninggal duluan. Kenapa coba laki-laki meninggal duluan? Apa yang membuat laki-laki pendek umur? Hiji pusing bukan. Kedua riut bukan. Yang jelas berapapun umur kita sebagai laki-laki 100 tilu rempo masih kena mampu berpikir, kita masih wajib memberi nafkah. Oh yuswa bapak 80 masih bisa ngobrol, masih bisa mikir, wajib kena memberi nafkah. Wajib. Tidak memberi nafkah sama dengan melepaskan kewajiban, meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban sama enggak dengan meninggalkan sholat? Dosa tuh. Laki-laki yang tidak memberi nafkah kepada istrinya dosa. Karena itu laki-laki dipondokkan umurnya. Geus tong panjang teh lieur, maut. Laki. Bersyukur tidak orang mararawat? Bersyukur. Teu panjang teh itu. Setuju Bu Bapak meninggal duluan? Siapa yang setia? Suami istri. Woi, suami istri. Sekali deui pret. Laki-laki yang setia. Laki-laki kalau istrinya meninggal ngapain? Nikah lagi. Akang kubur masih basah, si akang meni tega geus kawin deui. Si teteh can beak akang di makamna. Nya saha atuh rek ngarawatan abdi atuh biasana si teteh nu ngarawatan si teteh teh hebat. Ayeuna gara-gara maut akang teh meni asa nu ngurus capek sorangan teh. Nya akang teh kawin deui, sugan we ieu teh cocok. Tah. Lalaki mah ku satia-satiana ka istri sampai dia merasa kehilangan dan harus nikah lagi untuk bisa diurus lagi. Si teteh teh almarhumah teh hebat, itu bahasana. Betul. Hari suami meninggal, istri nikah lagi tidak? Nah betul kawin, Terus 5 tahun lucu teh nyorangan. Sendiri 5 tahun teh berat loh cek. Naon kawin? Nya. Kawin? Nya. Kapok. Jadi dia mah tidak menghargai kepada suami ya. Kapok disebut lagi. Hari kita mah menghargai ke istrinya, teu kapok-kapok, bener? Jadi siapa yang setia? Halo? Eta sakitu dijelaskan. Yang setia kita laki-laki. Pagi, siang, sore, malam cari nafkah, bulu tetesan, bahkan mempertaruhkan nyawa di perjalanan. Hasilnya dikasahakeun satia teu. Terus ku bojona disuguhan, tuanganana paling ceplok nog satia teu. Ngaku. Jadi wajar tuh sih jadi ahli neraka. Nah ini diwaspadai, hati-hati. Hayu kita temukan kematian yang baik karena kematian begitu dekat. Caranya pertama, dapatkan ampunan wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum. Sok. Cara mendapatkan ampunan gimana? Bukan hanya istighfar, tapi berubah setelah istighfar. Terus gimana lagi? Hindarkan kalimat wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka untuk orang-orang yang sholat, yang lalai dari sholatnya. Dina sholat minta salamet ari kalakuan picilakaeun. Aya nu kitu. Saya pergi ke Garut di Nagreg, berhenti di Masjid Uswatun Hasanah.
pakai motor, sholat, lohor, terus saya start lagi, dalam sholat saya berdoa, ya Allah lindungi perjalanan saya. Start lagi motor, jebret, nabrak tebing, maut. Setelah sholat duhur, husnul khotimah atau su'ul khotimah? Su'ul khotimah, su'ul khotimah. Karena apa? Dia minta selamat tapi kalakuan dicilakaeun. Kalau minta selamat, sok atuh kalakuan tapi salamatkeun. Ya Allah berikan kepada kami rizki, ongkoh wae nyuhunkeun rizki, tapi jam salapan masih keneh bisa saru. Pantas tuh? Atau seperti ibu lah gampang ya. Ibu di musola rumahnya, di bumi aya musola, ibu teh salat duha. Keur salat ibu ngadoa, ya Allah beres salat teh anugerahkan kepada kami rumah tangga sakinah ya Allah, sakinah ya Allah. Sumping carogena, mamah ada kunci mobil mana? Ngaganggu wae nya kan salat teh. Tuh deket TV, tutup deui. Sakinah ya Allah, sakinah. Wih deui, TV mana mamah? Eta tah gantunganna beureum tuh katingali, dasar lalaki panon teh dijual ka pedang. Jangan sorangan, tutup deui. Tutupan umat pagar tertutup ulang ngagemblang, urang rek salat heula ngadoa ieu. Sakinah ya Allah. Kira-kira dikabul digaplok. Dikabul moal. Kenapa? Allah marah. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Cilaka pikeun jalma anu lalai tina ibadahna, lalai tina salatna. Dina salat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi kalakuan masih kene adigung. Dina salat sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memuji, tapi orang masih kene sok ngarasa kahina ku batur. Saya hadir di sini jalan tadi, terus ke belakang saya melihat nih, kebetulan tadi yang paling depan yang bernikah. Ya Allah, ahli surga unggul. Sambil jalan turun tangga, amin. Saya sebut ini ahli surga. Ahli surga bukan ini semua. Ya, batur mah waya kieu teh tala libra. Naronton drakor, urang ka dieu nya. Terus cek MC teh, mohon handphonenya dimatikan, narurut deh. Ka surga moal. Luar biasa. Kenapa saya sebut ahli surga? Karena saya mengamalkan kalimat sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memuji. Dipuji Allah, ciptaan Allah nak puji. Bahagia nggak saya berhadapan dengan orang-orang soleh-soleha seperti ini? Bahagia. Untuk bisa bahagia, puji orang lain. Jangan kita yang meminta pujian. Puji ya betul. Istri saya cantik. Ibu saur pun bapak, Dudi. Eta bojok menigelis gitu. Atuh kualitas ekspor. Gulis pisan. Kadek sia cenah. Cek pun saur pun bapak. Nu geulis teh pika boseneun. Sepakat tuh, nugelis membosankan, sepakat tuh? Atau nugelis betah? Betah atau pika bosanan? Pagar ini cantik tidak? Cantik. Kalau ini sudah tidak up to date, geus teu usum, terus aya artosna ganti ulah. Tah nugelis mah kitu. Giliran teu usum hayang ganti, sepakat? Aya teu nu ngagentos lampu WC, lampu dapur, aya teu? Nah, kewe can pareum. Nah, karena lampu WC, lampu dapur tidak cantik. Setuju? Yang cantik itu membosankan, yang tidak cantik itu tidak membosankan mah. Saya nanya waktu itu protes kapun bapak. Nah, nu teu geulis tidak membosankan. Nya, nu teu geulis mah saumur hirup dikuriling. Ieu teh belah mana geulis? Nah, bet bogoh gitu. Aneh ya, bet bogoh belah mana geulis? Nah, meureun kitu nya. Ya Allah, ternyata betul. Akhirnya saya nanya, gimana caranya supaya tidak bosan atuh? Mangkaning tos pamang akad nikah ya, saya dengan istri saya gelis pisan, meh tong bosan kumaha? Sami Allahu liman hamidah, sangampun bapak teh amalkeun. Puji bojo teh tingawitan ayeuna dugi ka akhir hayat. Alhamdulillah, saya selalu memuji istri saya. Selalu saja diusahakan dicari sisi-sisi baik. Yang jeleknya saya lupakan, saya lewat, tidak saya ingat-ingat. Sampai hiji waktos luka ujian ti Allah, pun bojo saya pun beas di bumi teh. Pak, pameserkeun beas. Ih,
CF iya artosna aya CF alah kakara kamari dibere geus beak deui. Buat saya laki-laki tabu anti, tidak boleh nanya kepada istri dipakai naon atuh duit teh, dilarang. Cicing tong demo ini mangpang bengpeng tah boleh tidak laki-laki nanya dipakai naon ece eta duit teh, boleh nggak? Tidak Pak, semua yang sudah kita berikan itu nafkah buat dia, kumaha dinya weh, betul? Boleh Bapak, boleh Ibu dikasih uang 5 juta oleh Bapak, terus Ibu habiskan 2 hari, boleh? Boleh. Kayak bisa salah paham lah ya. Ari yang berkewajiban memberi nafkah siapa? Suami. Nafkah itu papan, sandang, pangan, betul? Papan, bumi. Itu yang sudah jadi, yang sudah bersih atau bahan? Suami menyiapkan papan itu yang sudah jadi, bersih atau bahan? Yang sudah bersih. Jadi tugas sasapu ngepel saha? Yang tugas sasapu ngepel saha? Suami. Setuju? Terus luka 2, papan, sandang, pakaian yang sudah jadi, yang sudah rapi atau bahan? Yang sudah jadi. Jadi yang bertugas nyeseh nyetrika saha? Betul. Papan, sandang, pangan, karena selera kita bagus kan. Siapa yang bertugas menyiapkan makanan? Yang bahan atau yang sudah matang? Siapa itu? Suami. Kartos? Setuju Pak? Setuju? Setuju nanti, setuju. Tapi gitu. Yang memberi nafkah itu kita Pak, laki-laki. Saya membeli sabun, odol, sikat, superpel, beras, itu saya Pak. Dan saya masak. Kalau istri saya tidak masak, saya tidak boleh marah karena tugas saya menyiapkan makan. Bapak gitu mah. Sampai ini nih, punten. Menyusui anak, nyusuan. Itu tugas siapa? Yang memberi nafkah siapa? Suami. ASI nafkah bukan? Jadi yang bertugas seharusnya memberi ASI siapa? Suami. Karena kita tidak bisa dititip ke istri. Karena dititip ke istri, Ustaz leresnya sangam Rasul Ustaz. Kata Rasulullah, ketika istrimu menyusui, berikan nafkah lebih. Yang asikna mayar asik. Jadi yang bertugas menyusui siapa? Suami. Yang menyusui siapa? Istri. Bayar ulah. Bayar. Mun hoream disusuan ku istri nu ieu pilarian istri nu sanes. Siga Halimah ya. Halimah tu Sa'diyah kan menyusui Muhammad. Kalembut jangan tersinggung. Muhammad Rasulullah disusuan ku saha? Halimah oleh ibunya bukan? Bukan. Boleh Bapak mencari wanita lain yang nyusuan budak? Tapi mayar. Boleh Bu. Yalah. Kita berbicara jujur-jujuran. Boleh tidak Bapak nyari wanita lain buat menyusui anak Ibu? Boleh? Boleh. Ngan lebar ya asih manyarek di awur-awur aditinya. Karena itu Pak punten bilih hilap ya, bilih hilap. Kemarin saya tahun 2022 pas usia saya 42. Ya protes wae. Orang rajin protes tidak sehat. Usia itu saya langsung ajak istri saya, Umi, Bapak punya tabungan yang sejak tahun 83 simkuring akad nikah harita tahun 80. Yang sejak tahun 83 Bapak simpan, gak pernah Bapak ambil. Ya orang candak, suhur Pak. Itu biasa di amplopan, dikeresekan Pak. Ini ada kencering. Candak pasikeun ke pun bojo nih nuhunnya geus nyusuan anak Bapak, geus ngasuh anak Bapak, geus ngais anak Bapak, geus ngubaran anak Bapak, geus nganter sekolah anak Bapak, nganter diajar anak Bapak.
jazakumullahu khairan katsira. Ieu mah lain mayar da mayar mah teu bisa. Ieu mah ngan saukur nganuhunkeun. Pasikeun eta artos sadayana cengcelengan di tahun 83 dugi ka 2022 40 tahun 38 tahun. Kupun bojo teh dibuka lalaunan kresekna nangis anjeunna. Kunaon Umi nangis? Kurang. Sugan terek nuhun. Kurang. Masya Allah. Tah omat Pak, Bapak harus berterima kasih kepada istri. Setuju Bu? Wes demo. Ya, harus berterima kasih kepada istri. Kenapa? Bisa kita nganter anak. Anak 0 sampai 3 tahun. Ngais, mana yang lebih lama mangkuk murang kali? Istri, suami. Istri itu sebenarnya jarang rangkung, kan ngarariut nabitis. Da bangku orok, kan betul? Luar biasa. Wajar tuh suami nyentakkan jantan bojona. Mama, nanaona, pantas tuh? Tidak pantas. Mulai hari ini jamaah di Pagaden sudah tidak ada lagi suami yang marah kepada istrinya. Ibu bapak yang marah kepada anak-anaknya. Dan tidak ada lagi anak yang marah kepada orang tuanya. Setuju? Geus teu kudu make amek lah. Mun katingali bapak sabeca duaan amek moal. Amek moal. Ulah. Sujud syukur. Da kabayang mun sabeca sorangan berarti manehna ngaboseh sorangan. Untung sabeca duaan jeung tukang beca. Itu. Jadi yang pertama ampunan dari Allah. Yang kedua, mari kita jangan sampai masuk ke dalam wilayah wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jangan sampai termasuk orang yang lalai dalam melaksanakan salat. Nih, fungsi ibadah buat apa? Cik kanggo naon ibadah? Ya? Menyembah Allah kanggo naon? Ibadah itu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang takwa. Kalau sudah ibadah tapi belum takwa, ibadahnya diterima tidak? Tidak. Terus beres haji beki ngaco, mabrur tidak? Tidak. Beres haji dia makin takwa, makin soleh. Hubungan urusan takwa untuk apa? Takwa itu untuk membangun akhlak mulia. Jadi Rasulullah diutus innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, itu untuk apa? Untuk mengamalkan ketakwaan. Terus untuk apa akhlak mulia? Untuk bergaul, betul? Akhlak mulia kan untuk bergaul. Untuk apa bergaul? Untuk bersilaturahim. Jadi ibadah untuk apa? Untuk silaturahim, itu ibadah. Jangan sebut sudah ibadah mun judes keneh. Boleh nih kepada yang pakai nikob, boleh kita kenalan. Terus saya minta buka dulu dong nikobnya, mau? Nah, kan bukan aurat. Nah, untuk urusan serius kepada calon suami, buka sebentar. Nih, urang tutup bisi kumisan. Ya kan? Bisi. Bukan curiga, artinya supaya tidak salah pilih. Tapi saya setuju, saya setuju. Kalau saya punya anak perempuan, saya suruh semua pakai itu. Untung anak saya laki-laki semua. Jadi teriweuh. Anak laki mah teriweuhnya. Anak laki-laki semua. Nah, jangan sampai masuk seperti itu. Dalam sholat ada kalimat assalamualaikum, itu silaturahim. Keselamatan bagimu. Sok atuh salamatkeun batur. Aya nini nu mentas bantuan pangmentaskeun ku urang ulah diantep. Aya nini mentas keprokan teh. Sok di, ka dia mentas di, sok didoakeun ku abdi ni. Buru. Cek sini teh aing ge bisa ngadoa mah cenah mah. Aing leuwih saleh batan maneh. Kitulah ulah sampeurkeun tungtun pangmentaskeun. Ya, seperti itu. Jadi ada kondisi yang sering kita sigadu ibadah padahal henteu. Salat 5 waktu, rawatibna jalan, duha, tahajud, witirna jalan, tapi kalakuan terubah. Aya nu kitu?
Suami tahajud rajin, baca Quran rajin, tapi ka istri judes. Ternyata ada seorang yang disebut ahli surga, dan diantaranya adalah Ibrahim. Ibrahim tuh dia disebut ahli surga, diantaranya Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim sering sekali menyematkan kebahagiaan di hati orang lain. Tidak ada orang liur karena Ibrahim, tidak ada orang yang jadi rudet karena Ibrahim. Nabi Ibrahim selalu saja memberikan kegembiraan kepada orang lain. Nah, kita suka memberikan kebahagiaan, kegembiraan ke orang lain? Harus. Jangan nyinggung orang lain, jangan mengganggu perasaan tentram orang lain. Bahagiakan orang lain. Membahagiakan istri juga penting. Mun istri resep keneh jajan, pasien artos yang unggal bintan, lebih ka bosen. Setuju? Aya bosenna teu sih jajan? Amit-amit. Ya kudu aya bosenna tuh. Ya. Pun bojo mah alhamdulillah tara jajan. Tara ka moal, tapi moalna nyampeurkeun paket. Moalna nyampeurkeun. Rudet. Paket eta teh moal nyampeurkeun Ustaz nu riweuh teh. Mus-mus COD, mus-mus COD. Eta COD-na teh dibisaan milihna teh. Di mana saya ada di rumah dia pergi COD, kan urang membayar tentunya. Jagoan aduh. COD. Dah ya, yang kedua apa? Hati-hati, jangan wailul lil musallin alladzina semua ibadah harus jadi silaturahim. Yang ketiga, jaga silaturahim. Hadirin, ingin menghancurkan Islam, menghancurkan umat Islam, orang lain yang ingin menghancurkan Islam, caranya sederhana, hancurkan silaturahimnya. Bagaimana cara mereka yang bukan Islam menghancurkan silaturahim? Membudayakan atau memerintahkan umat Islam supaya punya anak 2 saja. Ya, KB. Punten KB itu upaya menghancurkan silaturahim itu. Gara-gara anak 2 selingkuh gampang tuh. Mun 2 mah anak, Dek di mana? Ciereng. A di mana? Pemanukan. Oh, berarti Pak Gaden aman. Bener gitunya. Tapi kalau anak banyak, anak 12 selingkuh gampang tidak? Hah? Gampang mual. Anak 12 terus rada bararada. Gampang mual. Hese. Gini, kalau sudah cerai, suami istri cerai, anak ikut siapa? Ikut ibu, ikut bapak? Narosna ka bapak. Ikut ibu, ibu ikut bapak? Halo, halo? Ikut ibu, ikut bapak? Ikut bapak. Nah, ikut bapak Ustaz. Kalau cerai ikut ibu, ibu nikah lagi, imam anak siapa? Bapaknya atau bapak tere? Hei, yang jadi imam untuk anak bapak kandungnya atau bapak tirinya? Tetap bapak kandung. Kalau ikut bapak kawin deui, imamnya bapaknya atau bapak tere? Bapak, nah kan gitu. Jadi ketika cerai anak ikut siapa? Punten. Aisyah disebutnya Aisyah binti Aminah atau Aisyah bin Dahlan. Cik bin atau binti? Bin. Binti Dahlan atau binti punten. Ka bapakna nyarandena atau kepada ibunya? Yang jadi wali nikah siapa? Kalau anak sudah cerai ikut kepada bapak, dia tidak akan benci kepada ibunya. Tapi kalau anak sudah, ibu bapak sudah cerai, ikut dengan ibu, bapak umumnya dibenci oleh anaknya. Setuju tuh? Kalau ikut ibu, kia bahasa di mana maneh? Pak Gaden, naon ke Pak Gaden? Ke bapak. Naonan mana ini kasih borokokok begitu? Si bapak mana tenggeus pugung ngaco di kaditu deh. Atuh dari sono mama. Sono. Tengah hargaan ka mama. Mau beas tuh itu? Nah tetap ditanya. Tapi kalau ikut ibu, kalau ikut bapak tuh gitu. Dek, mainlah ke rumah mama ke sana. Atuh apa males main ke rumah mama. Itu kan ibu kamu. Main. Ya, mun ikut bapak gitu tah jadinya. Jadi kalau cerai ikut siapa? Ikut bapak. Kalau anak 12, kira-kira bapak wani teh nyerahkeun.
Tadi mah, mama ku aing saya diceraikan, cek istri teh. Mah enggak hakan teh budak 12. Biar tuh. Jadi punya anak banyak itu bisa menyelamatkan. Kenapa sekarang di zaman sekarang Ustadz banyak yang selingkuh Ustadz? Udah 2 anaknya. Teriwe. Mun anak 12, terus si bapak bobogohan, terus si bapak ngopi di kafe. Pas keur ngopi di kafe, kapergok ku si bungsu. Kakak pertama, da hilap namina da seueur. Kakak pertama, aku ngelihat si papa sama si tante di mana? Di kafe anu. Telepon kakak kedua, telepon kakak ketiga, bejaan kakak keempat nyium spanduk. Bawa kakak kelima, cenah mawa bedog tong poho. Kira-kira riweuh teh urang. Terus orang teh keur ngopi duaan jeung kabogoh, barudak ngajajar 12, bari nyepengan spanduk. Tulisanna balikeun bapak aing. Udah tuh. Bari budak nu kalima nyekal bedog kieu. Kira-kira jadi moal selingkuhna. Atau sudah cerai Pak, sudah cerai. Anak 12 cerai, kira-kira ulang-ulang moal aya teu saat-saat ulang-ulangna? Aya. Terus ngaulang keur ngopi nyalira. Cali di tempat ngopi. Ayah istri ngalangkung, akang nyalira Kang. Mohon. Ya gini, abdi ngarencangan. Mangga. Kamana ibu? Tos cerai. Lu duren. Apal duren naon hartosna? Bukan, Dudi keren. Duren. Duren ya. Akang nyalira, kamana barudak? Menuju Sarakola. Sabra urang barudak teh? Nu ageng di ITB, nu kadua di Unpad, nu katilu di Unisba, nu kaopat SMA, nu kalima SMA, nu kagenep SMP. Ari putra akang sabra urang? 12. Heuh akang ieu kopi teh meuni seueur. Assalamualaikum. Aleos. Jadi moal si Neng eta ngaganggu si akang nu budakna 12. Jadi nanti ya buat kalian anak yang banyak ya, meh aman. Kalau anak 12 kita sudah tua, lebaran diriung teku anak incu. Anak 12, minantu 12, masing-masing anak punya anak 12. Kabayang ke 144 tambah 24. Eta lebaran cukup moal sapagaden ke. Salapangan bal di dia cukup moal. Saminggu cukup moal. Lebaran bakal panjang. Hari anak kan hiji gampang moal kana selingkuhna. Sukses menghancurkan silaturahim. Betul? Mereka orang kafir sukses menghancurkan umat Islam. Ingin Indonesia hancur, ingin. Bagaimana caranya menghancurkan Indonesia? Hancurkan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Bubuk Indonesia. Mata kaina orang Islam yang Islam kan, Islam yang non Islam, terus dipasihakeun urang teh supaya apa? Supaya Indonesia rubuh. Geus tong pasehan-pasehan ke 2024 pilih presiden nu kira-kira pangkasepna we geus. Masing-masing beda pan ukuran kasep, pokokna mah eta we. Moal beja-beja. Pilih nu pangkasepna we lah. Da semua juga kasepan insyaallah nu pangkasepna. Aya nu kasep oge di dinya aya nu kasep oge tapi rada kadaluarsa aya. Kasep sih tapi kadaluarsa. Pokoknya pilih nu kasep. Nah, hancurkan sila. Pak punten. Aya sila 5 kan 5 Pancasila teh nya tong anti. Sila kahiji naon? Ketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh. Yang kelima, keadilan sosial. Mungkin tidak Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi satu juga kalau kita tidak berketuhanan. Mungkin tidak Bhinneka Tunggal Ika terjadi kalau tidak ada keadilan sosial. Jadi 5 sila ini untuk membangun Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana cara menghancurkan Indonesia? Hancurkan Bhinneka Tunggal Ikanya, paseakeun. Dan itu sudah terjadi di Indonesia. Harita Kalimantan oleh Belanda, Kalimantan dijajah tidak? Halo.
Kalimantan dijajah tidak? Tidak. Yang dijajah Jawa. Orang sibuk perang di Pulau Jawa, sementara mereka mengeruk harta kekayaan dari Kalimantan. Ya kan? Sing salah ladar orang itu diadukan terus. Sing hati-hati. Untuk apa kita damai? Untuk membela anak cucu kita kalau kita sudah meninggal nanti. Saya tadi naros ke Ustaz, urusan beliau menjelaskan urusan di dia mah wakaf semuanya selesai. Ya syukurlah kalau sudah selesai urusan wakaf mah, di mana maut tenang kan itu diurus oleh jamiah, nanti wakafnya diurus oleh organisasi, tidak oleh pribadi lagi. Kenapa? Siapkan kematian kita yang baik dengan tetap menjaga silaturahim hari ini. Jadi apa yang ketiga? Jaga silaturahim. La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Di antara yang memutuskan silaturahim siapa? Suami yang selingkuh. Setuju Bu? Setuju mana? Suami selingkuh atau suami kawin deui? Setuju nu mana? Hei, jawab atulah. Setuju selingkuh, setuju kawin deui? Kalau yang depan beriman, setuju kawin deui. Alhamdulillah, kawin deui. Da selingkuh mah dosa, betul? Tos Pak, daripada Bapak rudet mending nikah. Ini namanya mengamalkan tawasau bil haq. Luruskan orang yang berbuat salah dengan cara yang benar. Ada seorang suami, dia mau nikah lagi, dia bicara ke istrinya. Kebetulan istrinya seorang doktor di UPI, IKIP Ayat Haritama. Ditanda tangan persetujuan nikah oleh istrinya. Diantar malah nikah nate. Ketika istri keduanya hamil, diantar ke dokter apa? Kandungan. Pas mengandung melahirkan, diantar ditunggui oleh istri yang pertamanya. Saya tanya kepada istrinya yang pertama, kunaon teteh nganter kamaru? Eta teh pan istri bapak nu kadua, mohon. Dia orang yang berjasa. Kenapa berjasa? Menyelamatkan suami saya dari zina. Alhamdulillah. Dan dia yang berjasa mengajarkan kepada saya kesabaran. Oh, istri hebat tidak itu? Hebat. Istri di sini gitu tidak? Nyebut tidak ada baringalung, tidak kumsi, kumhasia. Ya, dia. Saya tanya ke istri itu, teteh tuh nyeri hati? Ayah nyeri hati mah. Panas asa disiksa hati? Ayah Ustaz, ayah. Tapi nah atuh teteh teu ambek, sieun pas ambek pas maut. Ibu pernah terfikir kalau pas marah pas maut? Nanti kalau mau marah pikir-pikir dulu kira-kira pimauteun moal. Setuju? Bapak, nanaonan manis ya? Kelepak maut, surga neraka, hati-hati. Atau bapak nanu maut, dasar lalaki teu ceuleuh kelepak maut, naon eta maut, kira-kira sedih tuh, sedih, handeueul tidak? Pasti menyesal. Kalau mau marah pikir-pikir dulu kira-kira pimauteun moal, ya. Jaga silaturahim kita untuk mendapatkan kematian yang baik. Terus yang terakhir yang harus kita jaga, ingat, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu saat nanti tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak, keluarga, orang-orang, tidak ada gunanya kecuali kita pulang kepada Allah dalam keadaan hati yang sehat. Jaga kesehatan hati. Tong nyar-nyar aya nu geulis tingali ulah dipanyakiteun. Setuju ya? Sekarang di umur saya ini, saya kalau melihat yang cantik sudah langsung pikiran teh jurig. Kenapa jurig udah ngaganggu? Pidorakaeun, pirudeteun, daripada hati saya rusak, mending saya anggap aja jurig, bener? Begini, Dudi Mutakin maut. Ada 30 juta orang ngantar melayat. Oh, ngabring, ngadaroakeun Dudi Mutakin nu maut. Tapi Dudi Mutakin gede ambek. Sehat tidak hatinya? Nu gede ambek? Tidak.
Kira-kira 30 juta orang itu berdoa mendoakan supaya Dudi Muntakin dapat ampunan dan dapat surga, diijabah tidak? Tidak. Karena kunci kematian yang baik adalah qalbun salim, hati yang sehat. Harus sehat hati kita. Dan saya jaga kepada teman-teman dari Salafiku, naon dicadar ya, supaya tidak merusak hati orang lain. Ini menjaga fitnah aja. Tapi kan kalau sholat harus dibuka, ya sholat saya buka kok. Tapi menghadap Anda saya tidak akan pernah buka. Beres tuh. Menghadap Allah akan saya buka. Juara tuh, juara. Menjaga fitnah. Kunaon ibu meni tidak pernah pakai make up, tara pakai parfum. Gitu. Cek Islam ulah bisi aya aki-aki kabita. Nah aki-aki kabita nya aki-aki mah riweuh mun kabita teh. Mun kabita terus hayangnya langsung setruk. Pan ari anak muda mah nya kabita udah bener tuh. Aki-aki kabita cicing weh. Itu juga yang membuat saya tidak berani menikah sampai 4 kali. Riweuh sok nikah jeung opatan istri. Dudi Muntakin istrina opat. Terus opatan istri panjang umur. Terus sayanya juga panjang umur, liar tuh. Terus Bumina teh istri kahiji, istri kedua, istri ketilu, istri keempat. Saya berdiri di sini di pentaseun jalan. Terus orang teh opatanana geus kolot. Terus kala luar cara ricing na pager. Terus cek nu kahiji teh, sini. Cek urang teh naon? Tuur. Nu cek nu pangorana, tuh sini sono. Tuur. Liar teh. Nges mending hiji satu istri mah sepakat. Hei, satu saja mending satu istri 4 rasa, mending 4 istri teu karasa. Jadi amakan ke opatan mending hiji 4 rasanya supaya awet cantik kumaha carana modalan. Betul? Setuju? Mama 5 juta skincare. Sebentar mama, ini 5 juta lagi sayang. Pedicure, manicure, gelis mah. Artis di mana ge moal jadi gelis mun dirupna di dagot, bener tuh? Gelis atuh. Mama kaheula, tong waka angkat mama bade ka mana? Ka salon skincare. Kira. Kamari papa ningali mama main badminton terus nah pas nyemes nu nyangsang beuteung. Lain kok. Oh, Pak ngaplek ya betul. Langsung, ya 50 juta beresan betul. Kira-kira ku 60 juta seminggu ngagurila apa? Ingin cantik modalan. Setuju? Ya kadieu setuju. Iya mah ngamodalan teh ari geulis hayang. Terus saya ningalian nu batur nu dimodalan ku batur. Licik teu? Ya mah ngajak demo we kaum wanita supaya ramah. Udah geliskeun saja. Nah jadi hadirin, jangan sampai kita susahkan orang lain dengan silaturahim kita, dan kita coba jaga kesehatan hati kita. Siapa yang menjaga kesehatan hati kita? Alladzina yanfiquna fisyarra wad-dharra. Mampu menafkahkan harta dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan susah. Artinya apa? Menganggap penting karena duit. Ya laki-laki yang hebat itu yang sudah menganggap penting karena hartos. Pak aya hartos aya, bagilah yang naon mah yang jajan tah eta dina bagasi mobil cokotnya jeung karung-karungna. Gaya teh lalaki itu sudah tidak menganggap penting kepada uang. Orang-orang yang tidak menganggap penting kepada uang tenang tidak? Sehat uang? Sehat. Terus tekabitaan deh. Terus pas pemilihan pilpres, aya serangan fajar, setiap rumah dibagi 1 juta ewang supaya memilih si anu. Kabita moal. Nah, 1 juta mah urang kamari diduruk. Balik. Beres. Alladzina yunfiquna fisyarra wad-dharra. Geus kebutuh kana duit. Da insyaallah nu ngarizkian mah Allah. Setuju, Bu? Di dia aya teh carogena pedit. Menijan tret. Ayah, tidak ada suami yang pelit. Catat tah. Teruskan. Tidak ada suami yang pelit
yang ada adalah suami yang menyesal memberi nafkah kepada istrinya. Nah, kenapa menyesal? Karena istrinya teu pantes dinafkahan. Jadilah istri yang enakeun supaya suami memberi nafkahnya juga enak. Gambaran nama kieu, ada dua burung, nu hiji kenari, nu hiji beo. Nu beo dan pamatukna teh nyangeyeng. Ari nu kenari mulus, kandangna bersih, parabna sae. Ari nu beo parab saya aya kadang-kadang jagong garing. Nu beo teh kandang lagi rada kotor. Kunaon? Karena beda kelakuannya. Ari nu kenari mah pas disampeurkeun teh nyanyi titit bari nari acelang-acelengan. Kira-kira nu gaduhna nyaheun teh. Nyaheun teh titit paraban dibersihan eta kenari. Ari nu beo disampeurkeun ku nu gaduhna, ngadon ngomong si beo teh. Sebut saja sayang punyanya. Pas saya datang nyamperkeun si beo ngadon nyarios. Dudi gelo. Kira-kira digaplok mah eta beo. Gelo sia. Gelo sia. Digaplok goblok cenah. Ngadon ngalawan beo teh. Gaplok deui. Kira-kira saya nyaman enggak maraban beo? Enggak. Saya bahagia enggak maraban kenari? Bahagia enggak? Bu, ibu pengen jadi beo, jadi kenari? Halo? Jadi kenari, jadi beo? Jadi kenari. Kalau suami sakit nih kenari. Kalau beo nggak gitu. Kalau suami sakit, aduh, naon cek ibu? Matak tok gegelan we coklat tadi dinya jadi huntu. Aya nu nyeuselan gitu. Suami sakit ngadon dimarah aya. Kalau kenari tidak begitu. Aduh, kenapa sayang? Sakit gigi, aduh, ke dokter atuh yuk. Nanti dulu, sok sikat gigi dulu. Taya kecelakaan nganggo habatus sauda cair supaya rada ical nyerina. Aduh, sok Pak. Tenang Pak, ada apa-apa ada mama di sini, panggil mama ya. Bahagia gak? Ada aku, kalem. Enakeun tuh digitukeun. Eta kenari. Aduh nyeri hulu mata pieu ari begadang teh hirup angin-anginan jadi asup angin kena hulu tepan harusan aya ibu dok itu ulah bisi siga beo Korea marabanana betul. Nah, itu jadi jaga al-kadimi al-ladina yafikuna fi syarra wa al-kadimin al-ghaido. Ini akan sehat hatinya. Siapa yang mampu mengendalikan amarah? Anak memecahkan gelas, preng, dilulosin. Ibu ambek mual. Kalau marah sama anak terus ngajewer, mana yang lebih mahal? Gelas atau kuping? Mana yang lebih salah, ibu atau anak? Ibu. Jadi jewer ulah. Preng, pas pepes teh. Adek, kenapa saya pecah mama? Ya sudah sini hati-hati. Sok mama dipangku ke dia. Pakai sendal saya kita sapuin yuk. Mama gimana itu pecah? Ya udah kita beli lagi kan kita kaya. Ah gitu. Eta bener tuh. Itu tawasobil hak, meluruskan orang salah dengan cara benar. Nah, itu. Sudah tidak ada marah lagi. Kang punten, kalau kita berhadapan dengan 100 orang teman, semuanya berbuat salah, tinggalkan ulah. Jangan. 100 orang itu sedang melatih kita untuk tahu tentang 100 kesalahan. Kita belajar tentang 100 kesalahan, pada akhirnya kita akan terhindar dari 100 kesalahan. Kira-kira kita akan lebih sempurna nggak dari mereka? Ya. Kesalahan orang lain adalah alat yang melatih kita untuk makin bijaksana. Jadi marah lagi nggak? Suami bobogohan deui teu kudu amak tingali kabogohna siga kumaha. Oh, meuni campernik itu baik, akan aku urus. Oh, ternyata ngobrolnya enakeun. Oke, saya akan robah. Saya akan percantik diri saya. Caranya, nih, hei calon-calon ibu harus belajar ngobrol dari sekarang ya. Dan baca buku juga ngobrol. Yang benar ngobrolnya lain ngagosip.
cantik di ruang tamu, enakeun ngobrolna. Pan istri masalah wae. Mama sia tadi dihareup eta mobil tabrakan angkot, hulu kenaik jeung supir papisah sia mama. Kunaon Pak ngebut katanya? Nya siga nama. Tah matak papa tong ngebut ari kana naon kan motor kana mobil siga si angkot eta. Si papa tan sok ngebut mah kumaha sih? Ceuk mama ge tong ngebut. Engke bisi siga si angkot eta. Jadi urang kacarekan. Aya nu kitu tidak cantik di ruang tamu. Oh ya, ngobrol tuh ekspresif Bu. Pakai warna wajah. Oh ya, Papa, Gusti. Ya Allah, Papa. Jadi Papa tadi nunggu budak anjing teh, Gusti. Eta anjingna digegel ku Papa. Enakeun teu kalau istri ngobrol ekspresif gitu. Aya kan suami ngobrol, istri mah nguriling we sasapu. Aya. Mama ka kuping sok teraskeun bari teu kadang geuleuh teh begitu. Sok hayang ngetepel ke pemajikan begitu. Eta. Betul ya? Sok nanti mah Buya, siap ya Buya. Cantik di mana? Di ruang tamu, enakeun diajak ngobrolnya. Kenapa Bapak suka dengan wanita itu? Karena wanita itu ngobrolnya penuh perhatian. Oh ya? Oh gitu Aa. Masya Allah si Aa. Nu itu, hari nu di bumi? Angger ngobrol teh nu kitu geus ah, bosan. Aya nu lebih ekstrim tidinya pas suami ngobrol dengan istrinya aneh ngobrol jeung bapak teh sok nyeri beuteung ini teh. Aya nu kitu. Aya. Masya Allah. Cantik di ruang tamu. Catatan. Ini al-kadhimin al-ghaidho, mampu mengendalikan diri. Kemudian cantik di ruang makan. Supaya meninggal kita mendapatkan kolbun salim eta intina. Cantik di ruang makan teh Bu. Ibu jadi master chef terbaik. Berikan masakan terbaik untuk Bapak meskipun sederhana. Ceplok endog hiji. Cekap di meja teh dihias we. Hiasanana nu kedah sae teh. Gepuk. Gulai, sate domba, eta hiasanana. Menuna mah hiji we ceplok endog. Setuju Bu? Cantik di ruang makan Mas. Ingat, laki-laki kan seleranya bagus, betul? Jadi selera siapa yang bagus? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Master chef dunia laki-laki perempuan. Desainer terbaik dunia laki-laki perempuan. Jadi yang seleranya bagus siapa? Tolong dong sis, penuhi selera kami. Eta. Setuju Pak? Guys, siapkan makanan yang pantas. Sing bararesi jeung ulah dicarekan kolesterol ulah eta gula-gula eta aduh eta ya Allah pan didinya teh asam urat jeung dahar nu kitu urang teh tengah ulang jadi aing dahar naon lamotan piring jangan dimarah mending siapkan menu sehat. Setuju Bu? Wanita yang soleha adalah yang kreatif, yang selalu berpikir 20-30 tahun yang akan datang, memberi makanan yang membuat suami sehat. Bahkan dia juga cantik di tempat istirahat. Kalau suami resep motor, moge lah, motor gede. Ibu siapkan, iya mah, suami resep motor besar, bari sok ngoprek motor, masian spray Hello Kitty, alah, teu cocok. Ajak cara gini teh aing euy sare digembrong anak kucing, bener gitu bener tuh. Yang bagus tuh ketika kita suka motor besar, istri menyiapkan spray gambar bengkel. Eta bener. Terus dasterna gambar onderdil. Dioprek mah. Dioprek. Mama, ini teh seher ya. Ini teh gear ya. Ayo dioprek, bener tuh. Eta. Itu betul. Iya mah, ada saudara kita nih dari yang biasa pakai cadar begini, karena suka pakaian hitam-hitam sampai daster ge hideung. Terus spray hideung. Terus sarenang kuban atuh ngaleungit. mama, ngaleungit. Ulah, meskipun kita punya uniform pakaian seperti ini, boleh spray hitam, daster kita putih, siga malati di luhureun batu hideung. Indah tidak? Indah. Gitu atuh.
Bu, ada bapak setiap bangun tidur jangar. Cenah majarkeun teh kolesterol cenanya. Bangun tidur sakit kepala pusing belum tentu kolesterol, Bu. Bisa saja mungkin tidurnya tibra jam 3 subuh nyuksruk di kelek ibu. Terus mulek. Kira-kira bangun jangar tidak? Jangan. Ya kan? Aduh, gitu maka dokter mah. Bu, tidak selalu pusing bangun tidur teh karena kolesterol. Bisa saja karena kelek. Jeung paling kompak kelek ketek. Ari kelek bahasa Indonesia naon? Ketek. Indonesia jeung Sunda kompak tuh, kompak, kelek, ketek. Tuh kan. Luar biasa. Nya Ustad, da abdi teh di SMP teh bau kelek teh ceuk sasake bau awak abdi teh. Aku tidurnya pakai parfum. Ustad, saya pakai parfum 2 jam 3 jam pudar hilang parfumnya Ustad. Makanya nu alus atuh. Udah Ustad, pakai parfum Hajar Aswad meh diciuman. Anger Ustad. Pudar 3 jam. Pakai atuh resep Ciereng. Apal kain nangka, coet tina kain nangka apa? Aya di dia nulican. Coet tina kain nangka. Kemangi, Pak, apal kemangi? Ya, kemangi ambil. Pakai pinset ciwitan dagingna, rendos. Ulah aya uratna ulah. Meh lemes, rendos. Uyahan sekedik, cairan sekedik meh cair. Terapkeun na kelek, leungit bau kelek, ganti bau surawung. Ay, asa sarengan, asa ngagulung pais ya. Nyatu kacida we atunya. Bau badan dibiarkan itu. Insya Allah ku bau surawung mah moal jangar insya Allah. Ya itu. Ieu mah nyumitan kelek make toas, siga kana sumur make toasnya. Ulah itu. Jadi Bu, cantik di ruang tamu, di ruang makan, di ruang istirahat. Ulah ieu mah aya istri Pak, tidur pakai training Persib. Di dieu teh Persib di pangkerna tulisan Viking. Bari make helm ditandukan teh helm Viking. Ngagoler si ibu teh dahaneut meureun nyamperkeun si carogena teh lalaunan. Si mama Persib banget dah, kena kan itunya. Juara Persib lah. Viking. Oh. Ngagoler lalaunan, pas ngagoler lalaunan dikekupan bojona teh. Ngorejat atuh si bapak teh bari nulak cangkeng. Manya kiper asup angin euy cenah. Bau balsem. Cik sing pantes atuh ulah bau PPO. Ulah bau naon deui? Balsem ulah sing sarareungit. Setuju, Bu? Dan cantik, bersih, di kamar udah aya nu ngagarantung. Jemaah anduk, jeroan di abang beres kurban, jeroan sapi, jeroan domba. Wah eta. Cik sing bara resih. Siap, Bu? Ini kepada calon ibu juga harus tahu ini. Catat ya, harus tahu. Jangan salah, banyak prahara karena hadir karena acuhnya perempuan terhadap urusan-urusan ini. Nah itu hadirin, kalau sudah al-kadimin al-ghaido al-afina anin nas, kita bisa memaafkan siapapun. Bukan harus memaafkan, tetapi sudah jangan ada lagi nganggap salah. Ada ahli bid'ah, gawengan tukang jalan-jalan ke kuburan nyekar, make non kembang ros. Tekudu kurang ditanya, "Woi, di zaman Nabi aya teh kembang ros?" Tekudu. Ditepkeun we. Harewasan kurang almarhum nganuhunkeun engke peuting datang. Datang ka mananya ka rumah geus ngaduhunkeun di seungitan eta makamna. Cenah paling kitu. Udah, tidak usah disalahkeun. Banyak orang salah, banyak ulah ditotog disalahkeunana. Saya ingat sekali pun Bapak, Dudi pangyanakeun cai di pangker. Saya ambilkan airnya di gelas tempat minum beliau. Saya teriak juga dari belakang, "Ya Saeb caina, aya sakumaha? Kantun setengah." Cik, canak ka dieu, bawa aja. Saya kasihin.
Cek pun bapak teh, nah dia ning ayah setengah. Sama tuh, seep tinggal setengah jeung ayah setengah, sama tidak? Setengahnya sama, tapi bahasa hasilnya beda. Ini ada, itu tidak ada, kan itu. Berbicara optimis. Ketika suami sudah mulai resign, dirumahkan, tidak punya kerja, bisi maut tong dicarekan. Pak ini tos tegaduh damelnya, mohon. Hayu ayeuna urang tahajud, urang maca Quran, urang tamatkeun mumpung seueur waktos. Beres? Keun lah urusan teu eueuh dahareun mah paling ge lapar, mun lapar paling ge maot, mun maot nu tanggung jawab Pak RT. Keun. Saha di dia RT tanggung jawab tamun anu lapar. Mun RT teu sanggup nu tanggung jawab RW, mun RW teu sanggup tanggung jawab lurah, lurah teu sanggup bupati, wali kota, gubernur, tah taranggung jawab mun aya warga kalaparan. Terus aya nama urang maca Quran we tamatkeun beres. Enggak usah gawe atuh tuh manuk ge ti subuh keluar ti imah balik mau hileug. Kira-kira kalau disentak-sentak itu si bapak, kira-kira dia mencari yang tenang tidak di luar? Mencari yang tenang, jangan bu, jangan disentak ya bu. Ibu tong gede amak bu, hei, bisi mararawat. Ya. Bapak mah mual gede amak, insya Allah bapak mereka kalem dengan baeun. Itu. Jadi hati-hati al-afina nas. Sudah tidak ada lagi orang salah karena kita sudah mengerti tentang kesalahan. Dan kita akan perbaiki kesalahan orang lain dengan cara yang baik, ya kan? Tawasau bil haq, seperti itu. Nah hadirin, eta mungkin ajakan caket teu sih kana maut caket pisan insyaallah. Malaikatnya setiap menitnya datang sekian puluh kali menghampiri kita. Aina aya Israel di jalan-jalan, aya. Terus sakit tidak syakaratul maut. Mualah sigana jang urang mah. Kenapa? Karena para pembela Rasul tidak akan dikasih sakit menghadapi syakaratul mautnya. Pembela Rasul tidak akan sakit. Ya. Seperti itu. Nah, buat bapak pak, titip pak. Ini masih gahutbah nikah. Ari istri teh ciptaan siapa pak? Allah. Karena istri ciptaan Allah, yang merawat istri siapa? Allah. Serius tidak Allah merawat istri kita? Serius. Karena Allah sangat serius merawat istri kita. Dosa tidak kalau kita laki-laki asal-asalan merawat istri? Dosa. Itu udah kalau laki mah carana tah. Jadi mau nyarekan deui, ieu teh ciptaan Allah. Terus istri dilahirkan oleh siapa, Pak? Oleh orang tuanya. Mempertaruhkan nyawa tidak orang tuanya melahirkan istri kita? Ya, mempertaruhkan nyawa. Kemudian orang tuanya mendidik istri kita, serius tidak? Serius. Kira-kira kita khianat nggak kepada kedua orang tuanya kalau kita perlakukan istri kita asal-asalan? Ya, khianat. Seperti itu harusnya jadi suami. Bu, hari setiap orang tua dari anak laki-laki pengen tidak anaknya jadi pemimpin? Halo? Ibu punya anak laki-laki, ingin anak ibu jadi pemimpin? Ketika suami ini anak siapa? Dari orang tuanya. Orang tuanya ingin anak laki-lakinya jadi pemimpin. Ibu sudah menjadi makmum yang baik. Halo? Jadikan dia imam. Nobatkan dia menjadi imam. Insya Allah. Ibu, bapak akan menjadi ahli surga. Yang terakhir. Kalau ya apa? Bapak jadi imam, ibu jadi makmum, beres. Karena bapak jadi imam, boleh tidak bapak masbuk? Kan jadi imam, boleh tidak sholatna masbuk? Tidak. Karena jadi imam, berbuat baiknya harus duluan. Ya kan? Dan ibu harus taat. Nah sekarang pertanyaannya, gampang taat, gampang ngalawan. Ya di dia lu gampang ngalawan cina. Gampang taat, gampang ngalawan. Ngalawan mah isukna bakal jadi pasea, mun taat moal jadi pasea, betul? Mama, tidurnya pakai helm.
Naon maksudna? Bisi tidagor. Tara mama matara tidagor. Bisi motah ragrag tara saumur hirup tara motah. Nah si papa nu lain-lain jeung kita make helm sakala. Cik atuh eling bapak bang jadi salah kita mah aja. Gugah bobo pas yakene teu. Pas yakene. Efek dari ngalawan. Mun taat kira-kira enteng teu. Mama tidur pakai helm. Siap, pakai. Suami tibra buka deui, beres? Atau haneut, pakai we. Haneut, tibra we. Aman teu? Aman da tibra di helm nya. Terus gempa bumi rubuh, salamat teu? Salamat. Salaki pae, beres. Jadi gampang taat, gampang ngelawan. Taat. Jadilah hamba Allah yang taat kepada Allah, jadilah istri yang taat kepada Allah dengan cara mentaati suaminya, jadilah anak-anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Siap ya? Itu. Ini. Jadi mudah-mudahan kita menjadi hamba yang taat, hamba yang pemaaf, yang bersih hatinya, yang sehat hatinya, sehingga pada saat pulang nanti, insya Allah kita pulang dalam keadaan yang baik. Sempurna asli apa habis-habisan pokoknya jor-joran ditamatkan. Kesadaran akan kematian ini Ustaz sudah 25 tahun yang lalu. Asadek karena mau teh. Sampai akhirnya saya membeli tanah. Kemudian saya membuat masjid sendiri Pak, tidak minta sumbangan. Tidak minta donatur. Kemudian bikin kelas. Malah ada orang Pagaden yang menjadi istri kepala madrasah di kami di sana. Ya, ibu saya. Nu istri da Ustaz Eri teh kurang dia. Sekolahnya 23 tahun yang lalu saya bangun gratis. Teu mayar. Tidak pernah minta sumbangan. Alhamdulillah. Gurunya dibayar selalu on time, tidak pernah telat. Alhamdulillah. Barudaknya tuangna alhamdulillah tidak pernah telat. Anak-anak asrama makannya beres. Semuanya sendiri. Apakah saya kaya? Tidak. Saya bukan orang punya. Saya biasa saja. Malah saya tidak punya kerja. Tapi gara-gara itu apakah Allah memiskinkan saya? Tidak. Anger we kieu kasep. Protes. Udah. Tidak jadi miskin. Jadi dari mana rezeki? Dari Allah. Itu saya yakini. Bahkan saking takutnya kepada kematian yang salah, insya Allah Pak, harta saya habiskan untuk jihad di madrasah itu. Terus saya buru dulu. Orang datang ke madrasah teh pan biasanya cari setoran ya dari madrasah teh. Cik mana iuran bulan iya kan itu. Kalau saya enggak, justru datang ke madrasah teh membuang uang. Taya jang asrama, jang barudak, taya jang guru-guru, taya buat yang guru-guru yang sakit nih, santri yang sakit. Begitu. Tapi alhamdulillah Pak, TCE Pak, artinya tidak dibuat susah, tidak dibuat miskin Pak. Ini tahadus binikmah ini. Ya bisi mau narurutan turutan tong asa-asa. Ternyata bisa. Gara-gara nanon Ustad apal Pak. Suatu saat Ustad emut kene waktu kita di madrasah di pesantren dulu. Ada pengumuman, barang siapa yang belum melunasi bayaran tidak boleh mengikuti ulangan. Emut ya ta. Ayahnya kepala sekolah nulis ya ta. Saya kesel itu karena teman-teman sekelas saya orang-orang yang tidak punya uang sampai mengeluh di kamar teh. Kumahanya orang tuh bisa ulangan nah nyecan bayaran. Sedih saya mendengar mereka. Sampai waktu itu saya ikrar, mun urang boga duit tingalikeun. Aing rek nyieun sakola gratis. Dijabah ku Allah. Dan alhamdulillah, ternyata tidak harus jadi orang kaya untuk bisa memiliki sekolah gratis. Jadi orang yang mau ikhlas. Insya Allah. Ya Bu ya. Betul tuh. Jadi rezeki mending di suami, mending di Allah. Cik sepakati. Rezeki mending dari suami, dari Allah. Dan suami mah gak mautnya. Betul. Sekali lagi, mending dari suami, dari Allah. Yes Pak, ya Allah, antep Pak. Setuju? Roda-roda begitu kan. Tapi tetap kita memberi nafkah kepada istri.
bukan karena istri tidak dapat dari Allah, tapi karena itu kewajiban kita. Karena kunci surga laki-laki adalah nafkah. Catetan sekali deh, kunci surga laki-laki rek tahajud na jagoan, sholat saum na jagoan, mun tidak memberi nafkah, putus habitat amal. Ya, nafkah. Setuju Bu? Setuju nasi disentak rek balik soalnya. Setuju lah. Ya kumaha dinya lah. Jangan mendiskusikan isi ceramah ini di jalan. Apalagi ceramah tentang isi tentang suami istri, jangan ya. Udah pasti garelut atau di jalan. Tak ada ukun cek ustad ge teh. Nya maneh ge kitu garelut kuy ti dieu teh insyaallah. Ulah dibahas deui nya punya. Siap ya? Amalkeun weh. Ibu setuju kalau ibu nyuruh bapak nikah lagi? Hei, setuju tidak? Istri saya nyuruh loh Bu. Umi kunaon umi orang bapak nikah deui? Pak, pertanyaan di akhirat abot Pak. Abot kumaha? Mun ku nyalira mah capek Pak. Dikumakeun we salaki penerangkeunna berat. Tapi mun ku opatan gampang teu. Dikumakeun salaki teuing Senin Salasa, tuh nu Rebo Kamis, tuh nu Jumat Sabtu, tuh nu itu nu Minggu, beres teu. Jadi mending ku opatan mending ku nyalira. Mending ku opatan mending ku nyalira. Teu apaleun akhirat. Urang nya geus hijinya urang-urang dandanan lah, urang poles lah, kentob ketok ngagores poles beres insyaallah. Anggap weh. Terus menafkahi istri juga supaya bahagia, tetap saya tekan di dalam nafkah ini karena sekarang sedang punya banyak masalah nafkah di tengah-tengah laki-laki. Tapi Ustadz, istri saya dinafkahi tetap aja kelakuan itu. Anggap weh, aya mau harimau dinafkahan kudu gaduhna teh 4 kilo daging teh. Tetap maungna galak, tetap di paraban. Tetap galak terobah tesugan jadi bager maungna teu. Tetap ketika maung paeh nu gaduhna sedih teu. Nangis moal. Tah ka istri ge mun terobah-robah anggap we maung. Sakitu nu kapihatur hapunten bilih anu teu merenah, bilih aya nu teu raos kana manah hapuntenna. Aku lu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Kala sateuacan ku pembawa acara ditutup ulah aya nu ngoleset calik heula dugikeun ka pembawa acara nutup wassalam nembe bubar sah pangaosanana. Pernah sungkuring ningali pembawa acara mau nutup jamaah, mari kita tutup acara pengajian jamaah geus eueuh bet sedih kitu. Cik atuh euy hargaan euy. Siap ya, jangan meleset dulu. Duduk. Kalem. Baik. Sekali lagi aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.